Halo semuanya, kali ini saya berada di situs budaya Candi Jiwa yang ada di Batu Jaya, Karawang. Nah, saya di sini untuk mengulik sejarah yang berada di Candi Jiwa Batu Jaya yang berada di Karawang. Nah, sebelum saya melanjutkan observasi, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di sini saya Juhairi Afrija dan teman saya. Halo semuanya, saya Gazia Donokromansyah dan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revana Najwa Saputra dan teman saya. Perkenalkan nama saya Muhammad bin Berlian dan teman saya. Perkenalkan nama saya Nadifa Kanza Aziza dan teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Laira Kirani dan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Humaida Nipasari. Kami dari kelompok 1 SJW akan mengulik sejarah yang berada di Candi Jiwa. Sekarang saya berada di museum tentang Candi Jiwa. Di sini saya akan bertanya ke Bapak. Maaf Pak, namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Nayan Kurniawan. Saya adalah salah seorang petugas yang ada di kawasan Percandaan Batu Jaya ini, dan kebetulan sekarang adik-adik bersama saya di Museum Situs Cagar Budaya Batu Jaya. Jadi Museum Situs Cagar Budaya Batu Jaya ini semuanya mengoleksi temuan-temuan yang kita dapatkan dari hasil ekskavasi sampai ke pemugaran di kawasan Percandaan Batu Jaya ini. Kalau misalnya candinya itu ditemukan di tahun berapa ya Pak? Kalau untuk candinya sendiri atau kawasan Percandaan Batu Jaya itu dibilang tahun penemuannya tahun 1984. Nah, itu berawal dari adanya KKN dari mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dan mereka melakukan kegiatan KKN-nya itu bukan di sini di Batu Jaya awalnya, tapi di daerah Cibuaya. Cibuaya itu kalau dari sini kurang lebih 20 km. Jadi di sana pernah diketemukan Arca Wisnu oleh masyarakat di daerah Cibuaya, sehingga para peneliti bersama mahasiswa melakukan kegiatan KKN di sana. Dan kebetulan ketika melakukan kegiatan KKN di sana, ada masyarakat daerah Cibuaya yang mengenal tentang Seluk-Beluk daerah Batu Jaya sini. Jadi dikasih tahu, karena awalnya candi yang ada di kami di sini awalnya berupa bukit kecil. Kalau masyarakat kami di sini menyebutnya dengan nama Unur atau Menduhur. Sedangkan kalau di Cibuaya dipanggilnya Lemaduhur, artinya tanah tinggi. Itu dibilang tahun penemuannya tahun 1984. Di sini hanya ada satu candi atau berapa Pak? Kebetulan kami di sini dibilangnya kawasan Percandian Batu Jaya. Nah, kawasan Percandian Batu Jaya ini berarti kita di sini terdapat lebih daripada satu candi. Nah, kebetulan karena kita memang ada di dua wilayah, yaitu ada di desa di situs Cibuaya, dan sedangkan di kami di sini adalah daerah Batu Jaya. Kalau untuk di situs Cibuaya sendiri ada 6 titik situs yang sudah ditandai di daerah sana, di daerah Cibuaya. Sedangkan kalau untuk di Batu Jaya di sini, untuk titik situsnya kita sudah mendata menurut Puslit Arkenas dan BPK wilayah 9. Kalau Jakarta sekarang masuk BPK wilayah 8 ya. Kalau kita di sini masuk wilayah 9 Jawa Barat. Kami sudah mendata di kawasan Pertanian Batu Jaya itu terdapat 62 titik yang diduga terdapat sebaran benda cagar budaya. Nah, benda cagar budayanya di sini yang dimaksud tidak seluruhnya merupakan candi. Jadi yang berupa struktur candinya itu kurang lebih 30-an, dan yang sudah dilakukan pemugaran baru 4 titik atau 4 situs, yaitu situs Candi Jiwa atau situs Segaran 1, kemudian situs Segaran 5 Candi Belandongan, situs Telaga Jaya 1A atau Candi Serut, dan situs Telaga Jaya 8. Nah, yang lainnya masih berupa gundukan tanah atau tertutup sama tanah. Kalau nggak salah tuh saya dulu pernah kesini waktu 2018 kalau nggak salah. Waktu itu cuma ada satu candi, dan dulu tuh ada yang pernah bilang ada lagi tapi di sebelah sana ya Pak, belum digali. Kalau 2018 itu sebetulnya sudah
ada 4 titik ini. Karena Candi Jiwa itu dipugarnya itu tahun 1996. Jadi ditemukannya tahun 1984, 1985 itu mulai dilakukan penelitian sampai saat ini. Dan untuk titik situs yang sudah dipugar yaitu tahun 1996 Candi Jiwa atau situs sekarang 1 itu dipugar. Nah, kemudian tahun 1999 Candi Belandongan. Jadi saya rasa kalau tahun 2018 itu sebetulnya sudah ada 4 titik yang sudah dipugar, tetapi memang karena candi-candi yang ada di kami di sini mempunyai jarak kan, dari candi yang satu dengan yang lainnya, dan memang ada beberapa yang di dekat Candi Jiwa dan Candi Belandongan yang memang belum dilakukan pemugaran. Jadi masih berfokus itu situs Damar dan juga situs Lempeng. Kalau misalnya ini benda apa ya, Pak? Ini karena memang candinya di kami di sini tertutup sama tanah, kemudian dilakukan penelitian, kemudian sampai ke pemugaran. Nah, ini benda-benda atau koleksi-koleksi yang ada di museum kami di sini itu sebagian besar adalah temuan-temuan yang didapat dari hasil penelitian di sini. Nah, ini ada komponen stupa. Ini dulunya adalah komponen bagian paling atas candi. Karena kalau dari hasil analisis karbon untuk candi yang ada di kami di sini, kalau menurut Pak Prof Sanjapar itu ada 2 masa untuk candinya, yaitu diambil dari sampel arang sekam yang terdapat pada batu bata di 2 bagian yang berbeda, bagian terdalam dengan yang terluar, karena memang ada dari lapisan strukturnya pun itu agak berbeda. Nah, untuk yang terdalam itu menunjukkan di abad 5 sampai abad ke-7, sedangkan yang terluar itu menunjukkan di abad 7 sampai 10. Dalam hal ini Pak Prof Hasan Japar itu berpendapat di masa abad 7 ini candi di sini sudah mengalami pemugaran di waktu itu. Dan itu kenapa dilakukan pemugaran? Karena di abad 5 sampai abad 7 dalam keterangannya Kerajaan Tarumanegara itu dominannya Hindu. Jadi bisa dipastikan awalnya candi di sini dibangun di masa abad 5 sampai abad 7 itu awalnya candi Hindu. Nah, kemudian pada abad ke-7 yang awalnya candi Hindu dirubah atau dipugar menjadi candi Buddha karena ada pengaruh dari kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi di sini candinya itu ada 2 masa. Nah, ini koleksi-koleksi yang ada di museum sini adalah bagian-bagian yang paling atas dari candi dan juga komponen-komponen yang lainnya, dan juga perlengkapan-perlengkapan upacara adat. Karena memang candi-candi yang ada di kami di sini untuk saat ini dari hasil penelitian itu adalah sebagai tempat peribadatan Agama Buddha. Hindu Buddha. Awalnya Hindu, kalau sekarang yang lebih kelihatannya candi Buddha. Nah, tetapi dari beberapa titik yang sudah dilakukan pemugaran karena candinya awalnya tertimbun sama tanah, kemudian sekarang posisinya ada di bawah permukaan tanah sawah, dan itu disebabkan karena adanya bencana alam banjir, sehingga dataran di sini agak lebih tinggi dari dasar candi yang dulu. Nah, kemudian ketika kita pembuatan saluran air, ternyata banyak menemukan temuan-temuan ke indikasi masa yang lebih tua, yaitu dengan adanya diketemukan gerabah-gerabah buni dan juga kerangka manusia ini. Kerangka manusia ini diketemukannya dari dasar candi itu kurang lebih 1 meter. Jadi kalau menurut Pak Prof Hasan Japar, dengan diketemukannya kerangka manusia seperti ini yang dibilang kerangka orang-orang kebudayaan buni, dan ini di masa prasejarah. Dan pada salah satu kerangka sudah dilakukan analisis karbon oleh Puslit Atkenas pada waktu bekerja sama dengan EVO. EVO itu pertanian, tapi ada tenaga arkeolognya dari Perancis. Pada waktu itu di kita belum ada analisis karbon, jadi dibawa ke sana, dan ternyata untuk kerangka yang satunya ini itu menunjukkan di abad kedua. Jadi kalau menurut Pak Prof Hasan Japar, kita di sini memang dari dulu sudah menjadi peradaban yang maju dari masa candinya Hindu Buddha, tapi sebelumnya juga sudah memang ada peradaban, yaitu peradaban prasejarah, itu dengan adanya kerangka manusia ini. Ini kerangka manusia ini banyak juga diketemukan penyebarannya sampai ke daerah Tarumajaya Bekasi. Nah, dengan nama Buni Bakti, situs Buni ya, di daerah Buni Bakti. Dan orang prasejarah biasanya kalau dia dimakamkan, dia ada salah satu ciri khususnya, yaitu dengan adanya di dekat kerangkanya atau di dekat jenazahnya itu pasti dia ada kepercayaan membawa bekal kubur. Ya, maaf, ini bukannya tulang, maaf saya tunjuk ya. Pak. Ini bukannya tulang, tapi pecahan wadah bekal kubur yang biasanya
Dia diletakkan di dekat jenazahnya dan di dalamnya itu terdapat barang-barang berharga. Atau barang yang dia sering Dia gunakan. punya, betul. Ini memang masih anak-anak umur 10 sampai 15 tahun, ketinggiannya 1,2 meter dan ini belum ada penelitian lebih lanjut untuk kerangka ini. Ini sengaja diangkat sama tanahnya karena untuk bukti bahwa memang dari dasar atau dari bawah candi itu memang dulunya sudah ada peradaban sebelum candi itu didirikan. Jadi kalau menurut Pak Profesor Jakar, kawasan percandian Batu Jaya ini sekarang ini ada 3 masa atau 3 zaman. Itu zaman akhir prasejarah, dia kepercayaannya masih animisme. Nah kemudian masuk agama Hindu atau peradaban Hindu. Nah kemudian di abad ke-7 masuk peradaban Buddha. Jadi 3 zaman. 3 zaman. Ya. Kalau yang ini arcanya arca Buddha atau Hindu, Pak? Ini arcanya arca Buddha. Kalau kita lihat ini lebih ke arca Buddha. Nah itu dengan adanya arca kepala ini, ini arca kepala Buddha. Kalau yang hewan hewan nih, Pak? Ini arca binatang, itu kepala domba, kepala singa dan juga kepala burung. Yang memang dulunya adalah bagian atau relief-relief dari candi yang memang sudah tidak bisa ditempelkan kembali karena memang sudah banyak hancur. Termakan umur. Iya, termakan Masalahnya. usia. Dan ini ada motif tablet atau amulet. Di situ bisa dilihat bahwa memang ini karena memang ada penyebaran dari agama Hindu atau Buddha itu memang ada dari beberapa tempat yang lain, tapi kalau dilihat dari temuan amulet yang ada di sini, penyebaran agama Hindu dan Buddha yang ada di kita itu dari India. Dan ini ada manuskripnya yang kita temukan, yaitu ada tulisannya dengan diketemukannya manuskrip aksaranya, hurufnya huruf Palawa bahasa Sanskerta. Ya, terima kasih Pak Iya. sudah menjelaskan. Sedikit nanti boleh nanti ke Candi Jiwa. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revan. Saya sekarang sudah berada di Candi Jiwa yang kedua di Candi Blandongan. Candi Blandongan. Oh, berarti beda ya Pak dari yang Beda. tadi? Oh ya. Sekarang saya udah di Candi Blandongan. Tempatnya kayak gini. Dan saya di sini akan mewawancarai Bapak ini. Pak, dengan nama siapa, Pak? Nama saya Ridwan, saya juru pelihara di situs Blandongan. Oh, juru pelihara. Berarti beda ya Pak dengan yang di situ? Dengan nama Pak Yayan tadi kalau salah. Panayan. Panayan. Yang Oh di iya. museum. Iya, yang di museum. Iya. Beda berarti. Sama aja sih. Sama. Saya juru pelihara di juru pelihara juga. Oh, juru pelihara. Tapi Bapak fokusnya di sini berarti ya? Iya, di Candi Blandongannya. Saya boleh tahu nggak sih Pak latar belakang dari situs Blandongan ini? Oh. Kalau latar belakang mungkin tadi juga udah di apa ya? Sama sih udah jelasin ya. Sampai ya. Menyeluruh ya. Iya. Tapi lebih detailnya ini untuk Candi Blandongan ini pada ya pemugaran terakhir itu tahun 2013 selesai sampai ini. Untuk abadnya mungkin dari dia udah diterangin ya abad 5 atau Iya. apa udah ya udah Itu panjang banget tadi. ya sama aja ya, tentang satu kawasan ini sama aja untuk sejarahnya. Tapi lebih uniknya di Candi Blandongan saya ceritain, Candi Blandongan ini setiap sisinya memiliki tangga itu. Tangga? Ada 4 tangga setiap sisinya itu. Kita lihat dengan candinya. Dan di dalamnya itu ada bangunan lagi. Oh, bangunan. Jadi ada 2 fase bangunan ini. Fase pertama dan fase kedua. Jadi fase pertama itu yang bentuknya hancur itu bukan sengaja dihancurkan, tuh sengaja dibuka untuk penelitian bahwa itu yang oval itu yang rusak itu bangunan pertamanya tuh. Oh, bangunan pertama. Iya, dan ini bangunan keduanya yang udah Yang di luar-luarnya ya Pak? Oh. Jadi Candi Blandongan ini memiliki 4 tangga dan dia ada juga yang ini nih, yang kobak-kobakan ini tuh. Kobakan? Tuh Bukan buatan ini Pak? bukan, yang kobakan? di bawahnya itu ada Candi Perwara. Perwara? Candi Perwara itu candi kecil itu. Di dalamnya Pak? Iya, pendamping dari Candi Blandongan ini ada Candi Perwara. Dan bangunan ini kemungkinan hampir sisa 60% aja ya kali ya.
Masih 60%. Bukan 60%, sisanya kali dari Oh. awalnya mungkin tinggi, ada stupanya. Jadi kita lihat di sini ada runtuhan stupa di belakang ini ada cor beton. Cor beton itu yang kita temukan di atas itu, dia itu bukan cor beton zaman sekarang, itu cor beton zaman dulu dan diperkirakan itu stupanya. Berarti dulu ini aslinya masih utuh ya, Pak? Jadi dulunya semuanya utuh, mungkin pas abad 10 itu ada bencana. Bencana diperkirakan kalau menurut arkeolog itu luapan Sungai Citarum. Jadi dari bencana itu penduduk atau yang di sini tuh dia berpindah itu dia meninggalkan pemukiman ini, meninggalkan tempat ini. Jadi ini tuh lama kelamaan tuh jadi terbengkalai akhirnya tertimbun tanah sampai saat ini, sampai sekarang. Akhirnya ada penelitian tahun 85, ada penelitian awal 85, sampai saat ini masih ada penelitian lagi. Dan untuk Candi Blandongan, untuk candinya udah fix seperti ini, kita tidak bisa nambahkan sampai atas karena menurut ya udah apa adanya gitu. Apa adanya, jadi biar ori ya gitu bahasanya ya, biar ori gitu. Berarti ini candi ini aslinya buat apa, Pak? Buat ibadah atau buat ibadah? Percandian itu biasa untuk ibadah. Jadi pada abad 5 itu masa Tarumanegara itu udah ada Hindu Buddha di sini. Udah ada Hindu Buddha. Jadi untuk ibadah orang Hindu dan umat Buddha. Berarti sisanya ini cuma hiasan ya, Pak? Sisanya apa? Yang kayak sungai, habis taman-taman gitu. Hias. Kalau ini buatan sekarang sih, kalau taman-tamannya. Sekarang. Buatan jadi, ya, taman-taman sekarang itu. Tapi untuk candinya itu ya itu tadi candinya ini ada yang komponen ini ada candi perwaranya, tapi untuk bangunan utamanya seperti itu. Dulu bisa dimasukin nggak sih, Pak, sebelum ada tanda-tanda merah itu? Apa emang dari dulu tuh nggak dibolehin buat masuk? Kalau untuk sekarang ya untuk kita pemeliharaan, jadi kita kan ini terbuat dari bata. Bata tuh gampang rapuh, nggak seperti Borobudur. Udah lama ya? Batu ditaikan, takutnya kan kalau bata kegores, keinjek nanti lama-lamaan hancur. Jadi untuk pemeliharaan kita tidak membolehkan untuk pengunjung tuh mendekatinya atau apalagi menaik-naik gitu, nggak boleh lah. Nanti lama-kelamaan kan hancur. Beda berarti sama Candi Borobudur ya, Pak? Borobudur kan dari batu dia. Dia lebih kuat dia. Beda, ini bata, itu batu. Terus kok yang di situ apa, Pak? Situ kayaknya ada kayak bukit-bukit. Sama juga itu juga candi. Jadi candi Blandongan, setiap percandian di Batu Jaya ini atau Pakis Jaya sebelah sana itu dulunya tuh tertimbun tanah seperti itu, bukit-bukit kecil. Berarti jadi waktu 85 itu ada penelitian ekskavasi itu, jadi timbunan tanah itu diekskavasi, diteliti, akhirnya lama kelamaan setelah diekskavasi itu adakan pemugaran. Sama Blandongan juga dulunya itu bukit tertimbun tanah. Orang sini nyebutnya punur atau lemah duhur. Mungkin kalau orang Jakarta itu sebutnya bukit-bukit kecil. Bahasa Sunda ya, Pak, itu? Iya. Bahasa apa? Kalau sini Betawi banyak kan. Betawi. Jadi percandian di sini semuanya udah tertimbun tanah. Tidak ada yang nampak dari atas sampai bawah, nggak ada. Iya. Tapi itu masih proses nggak sih, Pak? Atau udah selesai? Yang di bukit-bukit situ? Itu belum dipugar, belum tampak seperti ini. Dalamnya aslinya ada bangunan. Berarti masih proses ya, masih Pak? Proses. Perkiraan kapan selesai proses? Nah, itu nggak tahu dah. Kalau itu mah tergantung pemerintahnya maunya kapan, anggarannya. Ya, bukan wewenang saya, itu mah wewenang dari Dirwihara. Berarti Candi Blandongan nih diambil dari kata apa sih, Pak? Kalau Blandongan itu jadi percandian di kawasan Percandian Batu Jaya ini, setiap nama candi diambil dari lokasi, misal kayak Candi Blandongan, Unur Blandong tadi, Unur Blandongan, di atas Unur ini ada Blandongan itu saung kecil, gubuk, tempat petani beristirahat, ngopi, makan. Jadi itu disebut Blandongan. Pas terbongkar dan diekskavasi dari pemugaran jadi ada candi, jadinya Candi Blandongan. Waktu pemugaran tidak ada satupun yang kita temukan artefak atau nama-nama situs-situs masing-masing, nggak ada bukti. Bukti. Candi ini namanya ini nggak ada. Jadi untuk penamaan itu sesuai dengan wilayah sekitar. Terus apa yang biasa yang dulunya ditamakan ini kan Unur Blandongan. Akhirnya pas ada Candi Blandongan. Kalau untuk arkeologi itu penelitian dia menamakan candi itu sesuai
wilayah. Kalau ini kan candi ini adanya di Desa Segaran. Ya, Segaran. Jadi dia ini Candi Blandongan yang diteliti yang kelima. Jadi dinamakan Candi Segaran 5. Kalau untuk penamaan Candi Blandongan itu dari masyarakat. Dari masyarakat dulu menyebutnya Unur Blandongan, akhirnya Candi Blandongan. Jadi untuk peneliti mah dia tidak menemukan Nama-namanya bukti ya. apapun tentang nama situ satu candi, nggak ada bukti. Sama kayak yang di depan berarti ya, Jiwa. yang Candi Jiwa, iya. Iya, Candi Jiwa itu waktu dulu tuh buat penggembala hewan, ternak ke kambing. Jadi waktu penggembala itu ada hewan ternaknya atau kambingnya yang meninggal, yang mati. Jadi si penggembalanya itu bilang Unur minta jiwa. Jadi buat ritual atau gimana tuh, Pak? Enggak, jadi bukan karena ada yang mati hewannya, yaitu memitos seorang dulu istilahnya. Iya. Jadi Unur jiwa disebutnya. Jadi sampai sekarang Candi Jiwa. Pantes di sini mayoritas petani semua ya, Pak? Petani kawasan. Sama banyak penggembala tadi di situ, saya lihat. Menarik juga ya, Pak. Ada lagi nggak sih, Pak, fun fact tentang tempat ini? Banyak. Yang jarang orang ketahuin dah. Banyak. Apa tuh, Di Pak, sini misalnya? ya pokoknya kalau untuk candi bukan ini aja. Di kampung sebelah sana sekarang ada penelitian terus jadi yang unur ada di sana itu candi juga, cuma belum dipugar seperti Candi Jiwa dan Candi Blandongan ini. Awalnya seperti itu. Berarti luas berarti ya, Pak? Luas. Jadi di kawasan ini bukan cuma Candi Jiwa, Blandongan, sana juga ada Candi Cerut, Taka Jaya 8. Sana ada Silinder. Yang biru-biru itu ya, Pak? Bukan. Itu yang seperti banyak pohon itu. Candi Blandongan juga seperti itu, seperti bukit itu awalnya. Akhirnya ada penelitian di daerah sini. Dari penelitian itu ya akhirnya positif di ekskavasi ada bangunan atau struktur yang berupa candi, akhirnya dipugar lah. Luas banget ya. Bapak udah berapa lama sih kerja di sini? Dari 2013, sekarang 2025, berapa? 12 tahun ya? 12 tahun tuh, lama juga ya, Pak? Ya gitulah. Menikmati nggak, Pak? Sesuatu apapun harus dinikmati. Meskipun ini ya, meskipun gaji yang nggak sesuai. Ya, itu relatif lah. Relatif. Bapak cuma sendiri atau gimana? Jadi ini kan hari libur. Jadi teman ada yang libur, ada yang ikut penelitian, ada yang seri depan tadi. Jadi kalau hari biasa kami sini berempat. Jam hari kerja itu kami berempat di Candi Blandongan. Jadi full masuknya berempat. Kalau hari libur itu kita bebas, maksudnya rolling lah sama teman. Bebas berarti ya. Kalau ada yang mau nanya gitu. Ya ada pen quality time lah istilahnya. Seperti itu. Iya. Ini rekan Bapak juga ini? Enggak, ini tamu. Pak? Yuk, silakan. Ya, lagi ngerekam. Ya. Berarti kalau di hari libur ini rame ya, Pak? Atau Hari biasa aja sih? libur ya biasa. Enggak seperti dulu sih. Semenjak corona tuh udah turun drastis itu. Ya. Berarti udah lama ini wisata ya? Kalau untuk dibuka untuk wisata umum belum sih, masih tahap penelitian sebenarnya sih. Kalau untuk di ini belum untuk wisata umum belum. Udah, Pak, mungkin cukup segini aja. Jadi guys, mungkin untuk observasi kita tentang Candi Blandongan ini sampai di sini aja dengan Bapak siapa tadi, Pak? Saya lupa, maaf. Pak Ridwan. Dengan Bapak Ridwan mungkin sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Iya.